Halo, jumpa kembali dengan Bunda. Hari ini Bunda akan menghias pot bunga ya seperti ini. Biar pot bunganya semakin indah, semakin cantik dipandang ya. Pot-pot bunga dengan lukisan-lukisan indah mempercantik dan memperindah sehingga bunga-bunga kita itu semakin indah dipandang. Oke, untuk mempercantik pot-pot kita seperti ini, kita membutuhkan beberapa alat dan bahan, yaitu yang pertama bahannya ini adalah aneka cat akrilik ya. Jadi yang Bunda butuhkan yaitu beberapa warna cat akrilik yang bisa Bunda sesuaikan dengan wadah yang akan Bunda pakai nanti ya. Contohnya kali ini Bunda memakai pot warna putih. Jadi yang Bunda butuhkan yaitu cat akrilik yang berwarna putih. Berikutnya ini adalah lem ya. Dan ini adalah pernis ya, pernis atau plitter. Beberapa kuas. Spons ya, tujuan dari spons ini kita akan pakai untuk membersihkan ya sisa-sisa dari lem dan pernis. Oke, jadi cat akrilik itu sangat bagus karena pengencerannya itu dapat dilakukan dengan menggunakan air. Dan ini adalah gunting ya. Gunting yang kita pakai itu gunting khusus ya. Dan ini dia inti dari pot lukis kita, yaitu napkin yang bermotif ya. Jadi motif-motif yang akan kita pakai itu dapat kita ambil ya dari napkin-napkin motif ini ya. Ini macam-macam ya. Ini ada yang gambar es krim, lucu kan? Ini berupa huruf-huruf ya. Dan sepertinya Bunda akan pakai ini. Oke, Bunda ambil dulu ya. Oke, jadi menghias pot bunga seperti yang Bunda lakukan ini biasa disebut dengan decoupage. Jadi decoupage itu berasal dari bahasa Prancis decouper yang berarti memotong. Jadi decoupage itu adalah seni menghias benda dengan menempelkan potongan motif ke atasnya. Oke, jadi decoupage itu merupakan kerajinan atau bentuk seni yang memerlukan potongan-potongan bahan yang ditempel pada objek ya. Jadi seperti ini ya, atau seperti ini ya. Jadi motifnya itu bermacam-macam ya.
pada kesempatan ini Bunda menggunakan motif huruf-huruf ya. Oke, jadi langkah selanjutnya yaitu kita mengumpulkan semua potongan napkin yang akan kita gunakan ya. Kita gunting sedemikian rupa. Iya. Oke, jadi setelah kita menentukan motif yang akan kita gunakan, yang akan kita tempelkan pada permukaan wadah, dalam hal ini pot ya, yang akan kita hias ya. Oke, jadi motif seperti ini ya, itu tergantung dari bunda-bunda sekalian mau pakai motif apa ya. Setelah kita menentukan motif yang akan kita gunakan, kita menentukan wadah ya yang akan kita pakai, dan kita sesuaikan dengan warna dasar dari dekopek itu sendiri. Jadi inti dari seni dekopek ini yaitu bagaimana kita bisa memilih napkin dekopek itu sesuai dengan wadah yang akan kita pakai ya. Dan teknik menggunting dari napkin dekopek ini juga sangat menentukan ya, sehingga Bunda anjurkan untuk gunakan gunting khusus ya untuk kerajinan tangan. Dan cara menggunting itu sedemikian rupa sehingga posisinya agak miring ke arah kanan ya. Cara ini akan menghasilkan pinggiran yang lebih halus dan menyerong. Oke, setelah motif-motif yang akan kita gunakan kita sudah siapkan ya. Ini Bunda akan menambah motif lagi ya, biar semakin mempermanis ya. Jadi Bunda akan ambil motif kupu-kupu dari napkin dekopek ini. Napkin dekopek itu ya kebanyakan itu masih berasal dari luar negeri ya. Yang Bunda pakai ini dari Eropa berlapis 3. Ada juga napkin buatan Cina berlapis 2. Intinya semakin lembut dan fleksibel bahannya, maka akan semakin mudah digunakan dan hasilnya benar-benar akan seperti lukisan asli. Oke, jadi dekopek ini keindahannya itu tergantung dari
cara Bunda memilih napkin dan wadah yang Bunda akan pakai ya. Ini contohnya botol bekas ya yang Bunda cat senada dengan warna dasar napkin yang akan Bunda pakai ya. Bunda kasih contoh seperti napkin Eropa ini ya, yang bermotif bunga. Oke, ini warna dasarnya ini agak krem ya, sehingga kalau kita gunakan pada pot putih itu kurang serasi ya, kurang serasi kalau kita gunakan. Kalau kita mau gunakan, kita harus mencat dasar dulu sesuai dengan warna dasar dari napkin Decopek itu ya, sehingga hasil yang akan didapat itu benar-benar indah dan cantik. Seperti pada botol ini ya, warnanya senada ya, sehingga begitu motif bunganya kita lengketkan pada botol, itu benar-benar menghasilkan sebuah gambar yang benar-benar cantik seperti dilukis ya. Oke, setelah semua bahannya sudah siap, kita menentukan wadah ya. Ini Bunda pilih yang ini saja. Oke, setelah itu kita bersihkannya. Jadi wadah yang akan kita pakai itu benar-benar bersih dan kering ya, bersih dari debu-debu ya. Kemudian kita akan mendesain ya, menempatkan objek ya itu sedemikian rupa. Jadi kita tata sedemikian ya posisinya, benar-benar indah ya. Jadi kita lihat posisinya, apakah dia ada di atas ya, di bawah seperti ini, apa di tengah seperti ini ya. Oke, karena ini berupa tulisan ya, Bunda letakkan saja agak di atas ya. Oke, setelah kita menentukan ya, kita akan mencat dasar ya. Jadi cat dasarnya itu kita bisa campur dengan menggunakan air ya. Jadi pengencerannya itu bisa menggunakan air ya. Ini Bunda sudah encerkan ya. Jadi kita cat dasar dulu, karena potnya putih maka cat dasarnya juga adalah putih. Oke, jadi dasar cat dasarnya itu kita sesuaikan dengan warna dari dasar dari napkin itu sendiri. Tapi kita harus juga sesuaikan dengan warna dari wadah yang akan kita pakai, sehingga pada saat motif dari napkin Decopek itu kita lekatkan, itu betul-betul warna dasarnya itu menyatu dengan warna wadah yang kita pakai ya. Setelah kita cat dasar, kita biarkan dulu sampai cat dasarnya mengering ya.
Oke, sambil menunggu potnya agak kering, kita siapkan lagi bahan berikutnya. Ini adalah lem dekopek ya. Pengencerannya juga itu bisa menggunakan air ya. Oke, kita simpan dulu. Kemudian inti dari dekopek ini itu adalah bagaimana cara kita melekatkan ya motif itu. Jadi napkin dekopek yang Bunda pakai ini buatan Eropa, berlapis 3. Jadi kita buka lapisan 1 dan 2-nya ya. Kita pakai lapisan yang paling atas saja. Jadi kita buka ya. Oke, dekopek selain seni juga mampu melatih kesabaran dan detail yang tinggi agar menghasilkan karya yang betul-betul sangat bagus ya. Jadi harus sabar ya. Oke, setelah kita pisahkan lapisannya ya. Jadi ini lapisan 1, 2, dan ini yang akan kita pakai yang paling atas ini ya. Jadi sangat-sangat tipis. Berikutnya yaitu melekatkan dekopek pada media, dalam hal ini pot ya, yang akan kita hiasi. Dan sekali lagi ini memerlukan detail yang sangat tinggi ya. Usahakan dekopek kita itu betul-betul melekat dengan sempurna ya. Jadi semua sisinya itu terlem dengan sempurna ya. Kita pastikan ya. Oke, jadi proses ini akan membuat tampilan potongan-potongan dekopek itu yang rata, tampak dalam, dan membuat pola serta gambar terlihat seolah-olah dilukis ya pada objek yang diproses dengan menggunakan cara atau teknik dekopek ini. Oke, kita lekatkan semuanya ya. Kita pastikan semuanya terlem dengan sempurna. Lakukan secara perlahan ya. Oke, jadi sekali lagi Bunda tekankan bahwa dekopek ini membutuhkan kesabaran dan ketelatenan yang penuh untuk dapat menjadikan hasilnya menjadi sebuah karya yang indah.
Oke, kita pastikan semua pinggirannya itu terlem dengan sempurna, ya. Oke, setelah semuanya kita lekatkan, berikutnya kita akan membersihkan sisa-sisa dari lemnya. Iya, jadi kita pastikan semuanya melekat sempurna dan sisa lemnya kita angkat ya, yang berada di sekitar motif dekopeknya. Oke, setelah ini kita akan menjemurnya. Oke, ini sudah kita jemur dan kering ya. Jadi kita raba betul-betul itu sangat halus ya. Jadi permukaannya itu benar-benar halus. Dan langkah yang terakhir yaitu kita akan memberi lapisan vernis ya. Sehingga hasilnya itu betul-betul sangat indah dan lukisannya bisa tahan lama ya. Jadi jika terkena air, lukisannya akan tetap aman ya. Oke, kita vernis yang kita gunakan ini khusus untuk dekopek ya. Jadi Bunda bisa mendapatkannya di toko online atau toko yang menyediakan peralatan perlengkapan dekopek ya. Oke, setelah kita vernis atau pelitur, ini kita bersihkan kembali dan kita akan menjemurnya kembali. Nah, ini dia hasilnya. Ya, jadi motif-motifnya itu melekat secara sempurna dan terlihat seperti lukisannya. Oke, cantik kan? Demikian video Bunda kali ini, semoga dapat dilakukan untuk mengisi waktu luang, bahkan dapat dijadikan usaha rumahan.